Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Sekali lagi ya, kita bersyukur kita boleh Bible study malam hari ini di bab yang ke-18, bagian yang kedua dari buku Grace Revolution. Ya, kita terus hidup di dalam revolusi Injil kasih karunia. Mungkin kelihatan begitu lambat, orang nggak bisa terima, tapi ini pekerjaan Roh Kudus. Ya, kita minimal saudara dan saya itu menikmati ya kuasa, mengalami kuasa hidup berkemenangan seperti buku ini dikatakan. Kenapa? Karena Kristus dalam kita. Ya, di bagian yang pertama kita udah dengar. Kita ini bukan hanya mendengar terus timbul iman, oke, percaya, tapi kita juga menikmati. Sama-sama katakan menikmati. Menikmati itu adalah mengalami. Dari yang rusak, dari yang mengalami apapun yang buruk, dari hancur bahkan. Bukan hanya dikembalikan, dipulihkan jadi biasa, bukan. Tapi dari berlimpah-limpah. Ya, makanya judulnya menerima restorasi atau pemulihan Tuhan yang jauh lebih baik. Ya, bahkan sangat jauh berlimpah-limpah lebih dari yang kita doakan, kita pikirkan. Saudara, kita memang dibawa untuk berurusan dengan Tuhan yang sudah berikan Yesus gitu. Jadi kalau kita bilang itu absolut mutlak dan itu memang luar biasa, berlimpah-limpah, ya kita harus biasakan. Karena kita berurusan sama yang punya langit, di atas langit, bumi dengan segala isinya punya dia semua. Jadi kalau udah bicara much more, berlimpah-limpah, kita nggak usah jadi tertekan malah gitu, atau merasa ya saya mah dikit aja. Bukan begitu. Dan yang kita akan lihat di bagian 2 ini ya bagi saya sih sangat-sangat penting ya. Kita tahu Alkitab itu semuanya bagi kita ya, for us itu berguna semua ayat. Jadi nggak ada, kalau orang bilang kan, oh, orang kasih karunia tuh pilih-pilih gitu. Pilih yang enak-enak aja. Semua kita percaya, semua tentang Yesus dan karyanya yang sempurna. Tapi tidak semua untuk kita, to us gitu. For us kita bisa belajar. Kita bisa menikmati, oh begini ya, dulu di bawah hukum Taurat tuh orang dihukum. Tapi sekarang kita dalam dispensasi waktu kasih karunia, tidak ada penghukuman lagi. Jadi jelas aja gitu. Semuanya berguna. Nah, hukum Taurat itu untuk Yahudi gitu. Kita Yahudi juga bukan kalau nggak di dalam Kristus. Jadi nggak ada perjanjian sebenarnya. Kita non-Jews misalnya. Tapi setelah kita di dalam Kristus, oh to us, kita bisa menerima semua janji-janji yang Bapa berikan buat kita. Yang memang melalui orang Yahudi, orang Jews, orang Israel. Tapi sekarang kita anak Yesus. Ya kalau gitu penghukumannya juga terima dong Pak Melki kalau salah. Penghukumannya sudah ditanggung Yesus. Kutuknya sudah ditanggung Yesus. Semua hal-hal yang ditimpakan kayu salib itu mestinya ketimpa ke kita. Nah itu jadi yang harus jelas. Ya, jadi orang Kristen tuh nggak akan dihukum udah gitu aja. Ya, karena sudah dihukum. Di mana? Di dalam tubuh Kristus. Nah, kita mulai ya. Terang Injil seperti ini tuh terus terang aja. Ya, nggak banyak orang bisa terima. Tapi kalau saudara konsisten berdiri teguh dan mengambil keputusan, saya mau hidup di bawah dispensasi waktu kasih karunia, saya berdiri teguh di dalam karya Yesus dan terus mendengar, baru bisa ngerti saudara. Karena ya misalnya contoh, saya kemarin ngobrol sama orang Kristen, umurnya udah hampir 80 tahun juga. Dia bilang dia Kristen selama hidupnya. Tapi diceritakan kasih karunia, dia menganggap saya ngaco kamu Melki gitu kira-kira. Ya misalnya kita bilang, kita memiliki hidup. Tuhan Yesus datang, kita memiliki hidup. Kita memiliki hidup yang kekal. Tuhan
Tujuan Tuhan datang supaya kita beroleh hidup. Jadi kita terima hidup kan, Zoe. Dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Bisa mati nggak kita? Nggak bisa. Nah itu aja pengertian dasar itu aja sulit bagi orang. Oh tapi kan kita orang berdosa. Tapi kan kita begitu, tapi kan begitu. Nah kenapa kita terus mendengar berulang-ulang, konsisten. Bahkan rasul-rasul yang selain Rasul Paulus, rasul-rasul yang di Yerusalem, karena mereka ya tentu orang Yahudi semua kan dasarnya, masih hidup di dalam tradisi Yahudi. Nah itu kita mulai dari situ juga. Ini aja perlu ada suatu sidang di Yerusalem, ada suatu pertentangan yang hebat dulu. Mereka orang-orang yang punya Alkitab, artinya perjanjian lama itu kan Alkitab buat tangan mereka. Dan hafal dan tahu. Mereka aja sukar, kata Pak Petrus kan, untuk mengerti apa yang diwahyukan kepada Rasul Paulus, yaitu Injil kasih karunia ini. Jadi kalau saudara bisa mengerti dan menikmati menerimanya tanpa ada ganjelan, itu udah mujizat saudara. Ya, cuman saya mau bacakan aja dalam Kisah 15 ayat 9 ya. Sampai Petrus bilang gini dalam sidang itu, dan ia, Tuhan ya, sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Dengan mereka itu artinya apa? Non-Jews, ya maksudnya. Sesudah ia menyucikan hati kita, hati mereka oleh iman. Jadi nggak ada perbedaan antara, ya artinya disucikan kan? Sama-sama katakan, saya disucikan. Saya orang kudus karena disucikan. Oleh apa? Oleh darah, bukan oleh perbuatan saudara dan saya. Jadi kalau dasarnya penyucian atau dasarnya pengampunan segala dosa dibenarkan sepenuhnya, pengampunan segala dosa itu kita nggak terima, ya gimana bisa terima yang lainnya? Karena ini induk. Induk dari segala berkat yang baru bisa diterima kalau kita terima pengampunan segala dosa atau disucikan. Ini kabar baik ya, disucikan oleh iman, sama-sama katakan. Artinya apa? Iman lawannya apa? Ya perbuatan. Perbuatan di bawah hukum Taurat. Nah misalnya tuh. Atau kebenaran, tadi kan kebenaran di bawah hukum Taurat, upaya sendiri, upaya diri. Sebaliknya, yang bertentangan dengan itu adalah kebenaran iman. Kebenaran oleh iman gitu. Kebenaran hadiah yang kita terima oleh iman. Kebenarannya Kristus sendiri. Itulah Injil, itulah berita yang kita dengar. Makin lama kita makin jelas gitu, makin terang pemisahannya. Ya Pak Melki pengen pisah-pisahin menentang hukum Taurat. Tidak, kita untuk hukum Taurat dengan tujuannya, dengan maksudnya, dan dengan segala kesempurnaannya. Justru hukum Taurat nggak boleh diturunin standarnya. Orang yang tidak mengerti kasih karunia, dia turunin standarnya. Ya Tuhan juga ngerti lah. Nggak bisa saudara. Salah satu, salah semua. 10 perintah Allah itu harus dikerjakan sempurna. Nggak ada gini, ya you do the best deh, Tuhan juga ngerti. Do the best, do the best. Nggak ada do the best. Nggak ada di Alkitab. You do perfectly. Kau lakukan sempurna. Tuntutannya begitu. Salah satu, bersalah kepada seluruhnya. Orang, lagi pula nih orang mesti orang Yahudi. Nanti ayat 10-nya nanti dijelaskan. Tapi sebelum situ saya mau masuk dulu. Matius 5 ayat 8. Ya disucikan ini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Siapa? Ya tadi disucikan oleh iman. Kalau dibalik gitu, disucikan sama apa kamu? Kalau nggak mau oleh iman, kalau nggak mau terima semua supply atau semua pemberian cuma-cuma atau kebenaran hadiah ini, ya kita minta ampun, minta ampun. Ya minta ampun, oke. Bisa nggak minta ampun sepenuhnya? 613 hukum, aturan, peraturan di bawah 10 perintah Allah aja nggak tahu kebanyakan orang. Padahal bersalah kepada satu, bersalah kepada seluruhnya. Orang mulai bilang, iya hukum moralnya aja. Oke, hukum moralnya aja juga pasti dilanggar.
Nggak hukum seremonialnya dipisah-pisah. Nggak bisa, saudara. Makanya Tuhan Yesus bilang satu iota pun atau satu titik pun juga nggak boleh dihilangkan. Ya, kesatuan komposit artinya nggak bisa dipisah-pisahkan. Itulah esensinya tuntutan, kudus, benar, adil, tapi tidak bisa membuat semua orang siapapun yang dibawanya kudus, benar, adil. Hanya tadi kita disucikan, dikuduskan oleh iman. Makanya di dalam buku ini penulis kan Pastor Prince bilang dulu dia terus menerus itu ya mengakui dosa sepanjang hari. Dia bingung justru orang Kristen kok nggak ngaku dosa. Katanya hidupnya kalau salah harus diakui satu-satunya jalan. Nah, dan itu membuat dia hampir gila, dia bilang begitu. Iyalah, stres. Ada dulu seorang pendeta juga dengan istrinya, dia bilang sama saya sambil nangis-nangis. Ya om, udah jauh sini deket sana. Maksudnya dia udah tua ya, jauh sini, jauh dari bumi, udah deket mati gitu maksudnya. Tiap hari nangis sama om sama tante, minta ampun sama Tuhan. Apakah itu kehidupan sukacita dari orang Kristen? Anak saya aja bisa bilang tuh di mobil, Pih, orang Kristen kalau udah tua ngeri ya, Pih. Anak kecil dulu, dia masih kecil si Mika. Enggak, kita disucikan oleh iman, katakan. Karena kasih karunia melalui iman, ya. Adalah percaya, menerima aja. Balik, Kisah 5 ayat 10-nya. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu, maksudnya murid-murid non-Jus, ya, suatu kuk yang tidak dapat dipikul. Paulus bilang, Petrus saja bilang nih, ini lagi di sidang ya. Waktu mereka tuntut orang-orang non-Yahudi harus sunat misalnya. Ya kan cuma sunat, Pak. Ya nggak bisa. Sunat itu ya pintu masuk ke bawah hukum Taurat seluruhnya. Kenapa? Ya tadi, sekesatuan komposit. Saudara nggak bisa pilih-pilih justru. Justru kita tidak pilih-pilih. Kita menggenapi seluruh hukum Taurat. Di mana, Pak Melki? Di dalam tubuh Kristus. Kok Bapak nyamain-nyamain dengan Kristus? Ya iya. Karena Tuhan menanggung seluruh hukum Taurat sempurna sebagai kita. Sebagai kita nih. Jadi makanya kita satu tubuh dibilangnya. Baru jelas. Baru clear, saudara. Gak bisa dipikul, katanya bilang. Ini mereka ya, murid-murid ya. Baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Mereka juga mengakui gitu. Gak ada yang bisa memenuhinya. Apalagi Rasul Paulus kan bilang, nanti kita lihat ya, jadi teroris dia malah, jadi pembunuh. Nah makanya kembali lagi, Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci. Udah ya tadi ya. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Tuh dibilang. Kristus telah memerdekakan kita. Ya, karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi saudara dan saya ini akan berhadapan dengan realita orang-orang Kristen sekeliling. Ya, dulu di gereja saya yang lama, dia bilang keseimbangan antara hukum Taurat dengan kasih karunia Injil. Dia seimbangin gitu. Dia sebutnya, dulu sih ada Calvin kan, sekali selamat tetap selamat. Ada Armenian, belum tentu selamat. Dia cari yang baik-baiknya, diimbang-imbangin. Menurut dia begitu. Nggak ada. Manusia bilang keseimbangan, Tuhan bilang percampuran. Dan Tuhan benci percampuran. Saudara harus tanamkan dalam diri saudara tuh. Dan saya. Ada lagi gereja lain, kemarin saya ikut seminarnya. Ya seminarnya karena di online ya, dia dengerin aja tentang Galatia. Dia bilang, ya pertamanya benar, lama-lama ujungnya dia bilang apa? Kerjasama katanya. Bahasanya lain lagi, ada yang keseimbangan, ada yang percampuran ya. Kalau percampuran jelas, kerjasama ya percampuran juga. Bagi saya, bagi kita harus jelas. Kerjasama gimana? Hukum Taurat itu adalah suami yang lama. Bahkan Tuhan Yesus mesti sediakan kematian, salib, supaya kita bisa dibebaskan dari suami yang lama ini, yaitu hukum Taurat. Kalau Pastor Pin selalu bilang Mr. Law.
yang hanya menuntut, nggak ada mensuplai, nggak bantu. Dia hanya nuntut kamu mesti benar, kalau nggak dihukum. Dia sediakan kematian dan kita ambil itu. Tuhan, saya sudah mati bersama Kristus. Nah, udah mati berarti bisa pisah baru, bisa cerai. Baru bangkit bersama Yesus dan menjadi mempelai Kristus, menjadi milik Kristus. Jadi kalau balik-balik lagi mau kerja sama lah sama suami lama, sama mantan gitu, itu namanya selingkuh, saudara. Ya, terus ngarepin gitu, Tuhan maklum gitu. Nggak bisa. Tuhan itu cemburu. Selingkuh, saudara. Makanya bagi saya, kita punya suami yang baru. Siapa? Kristus. Kita mempelai Kristus. Kita milik Kristus. Nah, itu jadi kita teguh gitu. Jangan campur aduk, saudara. Dan kita nggak gentar kalau dibilang ini. Ya, ini orang kasih karunia ini ngapus-ngapusin Alkitabnya robek-robek aja, tipek-tipekin aja. Oh, enggak. Kita justru Injil sepenuh. Tapi nanti kita belajar baik-baik ya. Ada yang namanya rightly dividing the word of truth. Ya, present truth. Tuhan Yesus saja lakukan itu nih. Perhatikan nih. Lukas 4 ayat 18 sampai 21 ya, kita lihat. Jadi ini memahami. Oh iya, ada yang kelewat, saudara. Ya, tadi kita lagi bicara cook sampai selesai dulu ya. Kalau gitu orang bilang gini, kalau gitu kamu pikul apa dong? Pikul cook yang enak dan ringan. Kalau kamu nggak mau pikul cook hukum Taurat, bagi saya ya, cook hukum Taurat itu salib. Tuhan Yesus udah tanggung tuh, udah pikul. Ya makanya saya nggak mau pikul lagi salib. Kenapa? Karena salib itu kutuk hukum Taurat. Kenapa? Karena semua manusia berdosa. Ya pasti dihukum, ya pasti jadi kena kutuk kan namanya. Nah, tapi Yesus mengundang gini, mari katanya, mari kepadaku. Ya, semua yang letih lesu dan beban berat. Terjemahan lain di Amplified dibilang semua yang letih lesu dan beban berat karena religion, karena agama. Ya agama apalagi kalau di Alkitab? Ya hukum Taurat. Itu disebut pasti letih lesu dan beban berat. Kalau kekristenan kembali lagi di bawah tuntutan, hukuman, ketidakpastian, Tuhan juga masih menghukum, Tuhan kejar dosa, ya pasti letih lesu dan beban berat. Saudara boleh cek aja. Baik kehidupan kekristenan kita yang lama sebelum kita kenal kasih karunia, atau kita lihat orang lain. Lelah dia. Harus puasa nih. Pertama puasa dulu setahu saya. Iya, kalau nggak Tuhan nggak jawab. Kalau nggak terjadi begini, nggak terjadi gitu. Puasanya setengah hari. Lama-lama puasa Daniel katanya. Ada puasa Esther. Nanti, kalau itu 30 hari, kita 40 hari. Nanti puasanya setahun berapa kali lagi. Jadi selalu beban berat itu, tuntutan itu ternyata nature-nya bertambah-tambah. Mana ada sukacita? Mana ada damai sejahtera? Ya. Jadi di bawah kuk perhambaan itu. Nah sekarang kalau kita datang pada Yesus, Tuhan bilang gini, I will give you rest, kelegaan tuh rest. Rest itu apa? Kamu tinggal terima Melki gitu, atau Pak Budi atau Daniel atau semua. Ya, saya berikan kamu kelegaan, kemerdekaan. Merdeka dari apa? Dari kuk perhambaan. 29. Makanya dia bilang, nih pikul. Sekarang pikul jangan kuk hukum Taurat, kuk penghukuman, bukan. Kuk yang kupasang katanya. Dan belajarlah kepadaku. Dari Amplified bilangin, learn the unforced rhythm of grace. Belajar dari irama kasih karunia yang tidak memaksa, dia bilang bahkan. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah ini jelas jiwamu. Nah dijelasin kan implikasinya apa? Jiwamu akan mendapat ketenangan. Itu terjemahan dari rest. Ya, kamu mendapat rest. Kalau di bawah tuntutan nggak mungkin rest. Itu di Mesir, gambarannya diperbudak, nggak mungkin rest.
Makanya sistem dunia lebih cocok dengan itu. Nggak mungkin rest. Dia kalau diceritakan tentang kebaikan Tuhan yang luar biasa ini, orang baik ya ngasih tuh baik lagi gitu ya. Kita nih udah ditebus penyakit kita. Kita bahkan bisa dimudahkan lagi. Dimarah-marahin saya. Dihina-hina. Bayangin. Ya dalam hati saya ya nggak mau ya nggak apa-apa. Saya nggak rugi apa-apa. Ya benar nggak? Padahal dia sendiri ngomong hidupnya nggak tenang. Makin tua makin nggak tenang. Dia cari ketenangan dengan cara dia aja. Kayak dunia aja yang dia lihat. Ini gimana ketenangan? Oh ya harus banyak hobi, kerjakan hobinya. Terus ya sering kali bertemu dengan orang-orang yang gini-gini. Ya kita juga jalanin mungkin pekerjaan atau hobi kesenangan kita, ketemu orang-orang. Tapi bukan itu yang memberikan ketenangan, yang memberikan kita rest. Satu kuk dengan Yesus. Yesus lembu senior, kita lembu junior. Satu kuk berarti apa? Tuhan yang mimpin hidup kita kemanapun. Itulah led by Holy Spirit. Aktif digerakkan oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat 30 makanya dibilang begini. Sebab yang kupasangku, ya kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi saudara jangan tertipu dengan khotbah-khotbah. Ya mesti yang keras nih mah makanan lembut. Makanan lembek gimana? Ya, dunia bahkan orang-orang Kristen agamawi hanya kena ke sistem dunia itu. Do good get good, do bad get bad gitu ya. Melakukan baik baru diberkati, melakukan salah dihukum, dipukul. Itu mah sistem dunia, sistem agama. Ya nggak perlu Yesus kalau begitu. Nggak perlu Yesus. Buat apa? Ya tapi Yesus juga kerjakannya sebagian. Ada bagian Yesus, bagian Tuhan, ada bagian manusia. Bagian saudara cuma menikmati. Dengar, percaya, duduk, terima, menikmati. Ya nggak bisa begitu. Nah kenapa? Karena pemikirannya masih pemikiran sistem dunia. Ya makanya Tuhan bilang, kalau bebannya, kuknya itu enak dan bebannya ringan, kita menikmati nggak? Menikmati, saudara. Nggak ada beban sebenarnya, mentul-mentul aja katanya. Kenapa? Karena hidup kita justru dijanjikan dilindungi. Nah sekarang kita udah selesai ya tentang itu. Jadi kita pahami sekarang dengan masa dan waktu. Tadi kan saya bilang penting sekali kita mengerti bahwa kita pegang seluruh Alkitab, tapi kita mengerti nggak semuanya to us. Ya makanya ada Tuhan Yesus contoh ya nih memahami masa dan waktu. Ya kalau saudara nih bicara secara literal misalnya, ya ini kan Alkitab. Jangan makan buah pengetahuan yang baik yang jahat. Ya kita kan bukan di Taman Eden lagi. Udah masanya udah berubah. Walaupun kita ngerti pengertiannya sekarang. Oh, buah pohon kehidupan tuh Yesus. Buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat yang kalau dimakan mati itu di bawah hukum Taurat lagi. Dimakan mati. Mau makan juga makan pohon kehidupan apa? Ya kasih karunia, ya Injil kasih karunia. Injil iman. Injil damai sejahtera. Yang tadi enak, ringan, happy, merdeka. Merdeka bikin dosa. Itu ngaco aja yang ngomong begitu. Ya, Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku. Nah, ini kan Yesus disuruh di sinagog ya, suruh khotbah, suruh baca di kitab. Dia bilang ini, Roh Tuhan ada padaku, tentang dia kan. Nanti ini dari Yesaya nih dibaca ya. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Tuh lihat ya, sama-sama katakan kabar baik. Kabar baik. Kabar baik. Good news. Ini nubuatan dari kitab Yesaya. Ya, Yesaya 61 nanti kita baca ya. Kepada orang-orang miskin. Kalau orang miskin kabar baik apa? Ya diperkaya. Ia telah mengutus aku. Lanjut ayat 19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Jadi orang-orang tawanan, tertawan, di penjara, dibebaskan. Bahkan tuh, dan penglihatan bagi orang-orang buta.
Nanti kita lihat ya, buta bukan hanya buta fisik, tapi juga terselubung, nggak bisa lihat terang. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Nah, rahmat Tuhan itu tahun grace. Ya, telah datang. Kemudian Tuhan Yesus bilang apa? Padahal ada terusannya nih kalau di Yesaya 62. Nanti kita lihat ya, 20. Kemudian dia menutup kitab itu. Nah, itu tahu sampai situ. Ya. Makanya saya katakan nih istilahnya dispensasi waktu kasih karunia. Tahun rahmat Tuhan, tahun kasih karunia itu telah datang. Makanya kita nggak usah ragu-ragu, kita bilang, saya hidup di dalam dispensasi waktu kasih karunia. Tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Ya, kalau bagi orang Yahudi masih bisa, bagi kita bisa aja enggak. Orang hukum Taurat nggak ada perjanjian sama orang non-Jus. Ya, menutup, memberikannya kepada pejabat, lalu ia duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepada Yesus ya, kepadanya. 21. Lalu ia memulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini, nah ini bicara masa, waktu, genaplah nas ini waktu kamu mendengarnya. Waktu Tuhan baca, itu timingnya pas. Dan dia Tuhan bilang ini, sekarang tentang waktu tahun rahmat Tuhan tadi. Tahun kasih karunia. Nah, even Paulus sebelumnya nggak ngerti itu. Ya, terselubung. Karena Paulus dulunya namanya Saulus. Kita review aja, baca bentar ya. Ada tembok-tembok, ada tirai-tirai. Pokoknya udah berlapis-lapis deh manusia sebenarnya. Ya, karena agamawi, karena ajaran-ajaran tradisi sistem dunia, ya turun temurun. Itu tuh nggak ada nih yang bisa bilang ini. Tuhan sudah bayar semua loh. Tuhan sudah lunasi semua loh. It is finished. Itu nggak ada. Di dalam sistem dunia itu nggak ada. Sistem agama nggak ada. Ya, Kisah 8 ayat 3. Makanya Paulus waktu menjadi Saulus bilang apa ini? Di dalam Kisah Rasul 8 ayat 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Bayangin. Ya, Paulus kan nggak tahu sebenarnya bahwa ini Tuhan Yesus itu Tuhan yang jadi manusia, Mesias. Dia berusaha membinasakan. Dan dia memasuki rumah demi rumah, menyeret laki-laki perempuan keluar, menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Makanya di lain waktu dia dicelikkan sama Tuhan, dia lihat terang. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku, kata Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang berjumpa dengan dia. Ya, jadi sebenarnya buat kita gini. Kalau orang membenci kita memberitakan kabar baik. Ya apa ya, bukannya kita ya udah memang begitu karena dunia membenci. Gitu. Bahkan orang agama yang paling Farisi, Paulus tuh muridnya Gamaliel, yang paling topnya itu nggak bisa lihat. Ya, tadi juga ada temannya Ibu Lili yang dulu waktu masih kerja, ya kemudian dia Kristen, dari Islam jadi Kristen, kemudian marah-marah, ya kan waktu dengar kabar baik ini, ya maki-maki saya gitu. Padahal kenal juga enggak gitu. Jadi ya udah, ya cuma kesian aja, untuk prihatin, ya udah, tapi nggak bisa apa-apa. Ya, tapi kita nggak terima kalau dia ngutukin dari luar, ya nggak ada impactnya bagi kita, nggak ada dampaknya. Selain Tuhan lebih memberkati kita aja. 2 Korintus 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini, tuh ya, sudah lihat ya, ini bicara orang Jus nih. Selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Apalagi orang non-Jus. Sebenarnya ya, karena kita udah banyak, dulunya banyak ajaran-ajaran, banyak tembok-tembok, tapi sebenarnya mestinya lebih berat orang Jus sebenarnya. Karena ini temboknya hukum Taurat nih. Jika mereka membaca perjanjian lama tuh tanpa disingkapkan. Kita udah tahu ya, waktu yang murid Yesus yang turun ke Emmaus, mereka disingkapkan tentang apa? Kitab-kitab Musa, Pentateut, kitab-kitab nabi-nabi, semua cerita tentang apa? Mazmur, semua nyanyian, semua tentang Yesus. Itu disingkapkan.
Karena hanya Yesus Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Hanya Roh Allah, Roh Kristus. Saudara kalau disingkapkan udah bersyukur itu sama Tuhan. Saudara bisa lihat betapa sulitnya orang. Ya nggak bisa lah, bukan sulit makan. Mustahil kalau tidak disingkapkan kan. Kita baca tuh barusan 15. Bahkan sampai pada hari ini, sampai sekarang tuh waktu Korintus surat ini ditulis, sampai hari ini juga setiap kali mereka membaca kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya, ada selubung yang menutupi hati mereka. Udah mata mereka, hati mereka, ada selubung. Ya, tidak bisa lihat Kristus, bisa lihat Yesus dan karyanya, tidak bisa melihat terang, tidak bisa melihat finish work. Terselubung. Ya, makanya kita balik tadi. Yesus itu tahu masanya. Ya, tadi kan dia kutip dari Yesaya 61 ayat 2. Kita baca aja. Saya cuma mau tunjukin aja ya. Yesus kutip dengan pas. Makanya, sekali lagi, nanti kita akan baca di penutupnya tentang ini ya. Jadi, Mika lagi siapin ya. Yesaya 61 ayat 2, mungkin saya belum siapin. Jadi tahun Hesed Tuhan nih. Tahun rahmat Tuhan itu waktu itu disebutnya Dektos, waktu saat paling diberkati oleh kemurahan cuma-cuma Tuhan mengalir dengan deras. Ini waktunya, ini momennya. Bisa nih Kak keluarin ya, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, benar kan? Nah tapi sampai situ dia tutup. Dan hari pembalasan Allah kita nggak dibaca sama Yesus. Ya, dan menghibur semua orang berkabung, oke lah. Karena masih di dalam tahun rahmat Tuhan. Jadi hari pembalasan, kapan momennya? Ya waktu hari dimana kita udah rapture, pembalasan bagi iblis, musuh. Ya, penguasa dunia ini akan dihukum. Nah bagi kita apa tadi? Tahun rahmat Tuhan. Jadi jangan dicampur, Tuhan Yesus saja tidak campur. Jadi ini tahun rahmat atau tahun pembalasan Tuhan? Timingnya, masanya berbeda. Dan bukan untuk kita lagi. Jadi, sekali lagi, kita berguna nggak? Berguna kita dengar itu. Wah, puji Tuhan ya. Bahkan orang Israel aja yang punya perjanjian, karena nggak percaya Yesus, mereka jadi seteru. Mereka terima penghukuman, ngeri hidupnya. Kita yang ada perjanjian, kemudian karena Yesus ada perjanjian, kita nggak dihukum. Kita terima berkat yang manusia mereka terima. Kita jadi anak Allah, kita panggil Bapak, Tuhan itu Bapak. Kan harusnya bersyukur banget gitu saudara. Nah itu makanya ya, dispensasi waktu kasih karunia. Ya, Dektos, waktu saat paling diberkati oleh kemurahan cuma-cuma Tuhan mengalir dengan deras. Itulah yang makanya Tuhan Yesus bilang, waktu ini ketika kamu dengar, ini digenapi. Nah, jadi sekali lagi ya, dengan tepat kita memisah-misahkan firman kebenaran. Ya, bukan percampuran, bukan keseimbangan, bukan kerjasama. Ya, karena itu menghina, merendahkan, menista karya Yesus yang sempurna itu. Ya, kita harus renungkan baik-baik. Ya, silahkan kritis, sekritis-kritisnya, nggak apa-apa. Ya, tapi kita mau baca. Ini 2 ayat terakhir. Ya, karena ayat ini menjelaskan akhirnya apa yang kita bicarakan ini. 2 Timotius 2 ayat 15. Bahasa Indonesianya kurang begitu jelas memang kata ya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Oke, sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Artinya apa? Kita berdiri di hadapan Allah, kita memberitakan yang gak usah malu. Dimaluin orang, dikata-katain orang, ya udah, gak mau terima ya gak apa-apa. Makanya diingetin. apa implikasinya saudara di bawah kasih karunia? Ya orang iri, orang hina-hina, orang mau jahatin, orang berusaha. Kita gak bikin apa-apa, kita berikan kabar baik, dibenci. Di belakang dikata-katain. Itu Pak Melki tuh, kasih karunia. Hyper grace tuh, dia kan nggak apa sih, kenapa sih dia ngajarin apa sih? Oh dia nggak ngajarin berdoa. Untung aja teman saya bilang ini, enggak,
Saya lihat dia berdoa kok. Ya memang iya kita berdoa, cuma kita mengerti. Lord, I cannot, but you can. Nah ini ya, kata-katanya ini, baca sama-sama ya. Yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu, bahasa Inggrisnya ini. Kita lihat ya. Not be ashamed, tidak malu. Rightly dividing the word of truth. Dengan tepat, rightly dividing, dengan tepat memisah-misahkan firman kebenaran. Dengan tepat nih, masanya kapan, ini untuk siapa, konteksnya apa. Ini bagi kita semua bisa belajar, betul. Tapi mana yang untuk kita? Gitu. Itu 5 gadis bicara, 5 gadis bodoh. Itu untuk gereja. Itu namanya stupid, saudara. Orang Tuhan bilang, sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa dalam Kristus. Ditarik ke situ lagi. Orang Kristen ditakut-takutin. Di gereja nih, 50% nanti nggak diangkat nih. Nanti 50% baru yang diangkat. Ya, nggak rightly dividing the word of truth namanya. Nggak tahu, nggak paham, nggak dapat pewayuan, itu namanya gelap, nggak punya hikmat. Kata jelas gadis bicara orang Yahudi. Kenapa? Ya Alkitab bilang gitu. Anak darah Israel. Disebutnya anak darah atau perawan atau gadis. Lagi pula mereka pengiring mempelai. Kalau kamu apa? Ya kalau kita mempelai. Ya. Makanya kita diangkat pernikahan anak domba di awan-awan permai. Itu namanya kita mengerti. Satu lagi, ya, present truth juga. 2 Petrus 1 ayat 12. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semua itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya. Nah, Petrus bilang, ini saya ingetin lagi nih, kamu sebenarnya udah tahu. Kenapa tadi ya? Kita udah tahu nih secara oleh Roh Kudus. Dan dengan teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Nah, ini juga rada ngambang kan? Dengan teguh dalam kebenaran yang kamu terima. Iya betul, kita berdiri teguh. Dalam kebenaran apa? Injil kasih karunia. Tapi dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas. Dia bilang, be established, dengan teguh betul, in the present truth. Kebenaran yang sekarang, present sekarang. Ya, pahami gitu. Nah, saya tutup dengan kesaksian ya dari buku ini. Jadi kita nggak usah malu, saudara. Ya, kalau kita bilang ini, sekarang tidak ada lagi penghukuman dalam Kristus. Enak aja loh, misal kadang-kadang orang bilang gitu kan. Udah jelas Alkitab, tidak ada lagi penghukuman. Ada lagi tadi juga, ada yang ngirim tentang cerita. Biasanya kan seminar akhir zaman. Tetap aja ditakut-takutin, orang Kristen bisa nggak diangkat. Tetap aja 50% katanya. Yang 50 ditinggalin. Udah jelas sekarang tidak ada lagi penghukuman sampai dalam Kristus. Oh itu maksudnya, justru yang kayak gitu ditentang gitu. Ya, dari Valerie, wanita dari Illinois. Saya menjadi seorang percaya hampir 20 tahun, dia bilang. Lalu dan hidup saya berubah dan sangat hebat. Walaupun sudah diselamatkan, saya merasa bahwa sesuatu masih ada dalam yang salah. Karena berulang kali saya didiagnosa mengidap kanker. Semuanya 4 kali. Setelah kanker berakhir kambuh, saya menonton Pastor Joseph Prince di televisi dan memesan materinya. Pelajaran pertama yang saya ingat bahwa semua dosa-dosa saya telah diampuni. Tuh. Sebelum itu saya diajarkan tentang perlunya bertobat dan menerima bertobat dan menerima pengampunan Tuhan kapan saja saya berdosa, yang ngaku dosa maksudnya. Saya juga belajar bahwa Tuhan tidak melihat penampilan saya untuk menerima saya atau mengasihi saya untuk memberkati saya, tetapi pada karya Yesus yang sempurna di kayu salib. Jadi suplai kita karena karya Yesus. Sungguh kebenaran ini merupakan suatu berkat besar bagi hati, tubuh, dan jiwa saya. Saya menjadi rekan dalam pelayanan dan hari ini saya mempunyai pengajaran Pastor Prince. Semua pengajaran, ya maksudnya buku-bukunya atau CD-nya. Dan saya selalu merenungkannya. Sekarang perjalanan saya dengan Tuhan menakjubkan. Ajaib.
Saya tidak lagi merasa dihakimi, merasa bersalah, atau tidak lagi berjalan dalam ketakutan. Saya mempunyai pewahyuan tentang kasih Kristus dan untuk saya, dan saya memiliki persekutuan yang intim dengan Dia. Dengan pertolongan Tuhan, keuangan saya juga meningkat. Restorasi. Saya berusia 56 tahun dan sekarang memiliki rumah, dan rumah saya yang pertama baru umur 5 tahun, 56 ya. Di atas semuanya, saya bebas dari kanker ya. Setelah menyaksikan keselamatan dalam keluarga saya dan menikmati persekutuan yang lebih baik dengan anggota-anggota keluarga saya. Saya tidak dapat mengungkapkan betapa besar pelayanan Pastor Prince untuk memberkati hidup saya. Itu berubah selamanya. Mata saya telah terbuka kepada kasih karunia Tuhan, dan saya tidak akan pernah kembali kepada kepercayaan dan cara berpikir saya yang lama. Ya, saudara, kita sudah mendengar. Jadi kalau ketika kita bilang, saya sering bilang kan, induk segala berkat adalah pengampunan segala dosa. Jadi kalau saudara dan saya berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, kita terima tuh. Saya dibenarkan, saya diampuni segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Itu induk dari segala berkat. Restorasi itu terjadi ketika kita teguh di dalam itu. Karena itulah berita Injil yang Paulus beritakan, yang Tuhan Yesus kerjakan sempurna. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya mendengar kabar baik, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Nah saudara, ini kesempatan saudara. Ya, ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasihi oleh Bapa. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya direstorasi 120% berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.